Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat pecinta hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak bersama biografi singkat Habib Muhammad bin Husain Al-Aidrus yang lebih dikenal dengan Habib Neon. Ulama yang berjuluk Habib Neon. Dia salah seorang ulama yang menjadi penerang umat di zamannya. Cahaya keilmuan dan akhlaknya menjadi teladan bagi mereka yang mengikuti jejak ulama salaf. Maaf, bukan salafi zaman now. Suatu malam, beberapa tahun lalu, ketika ribuan jamaah tengah mengikuti taklim di sebuah masjid di Surabaya, tiba-tiba listrik padam. Tentu saja kontan mereka risau, heboh. Mereka satu persatu keluar, apalagi malam itu bulan tengah purnama. Ketika itulah dari kejauhan tampak seseorang berjalan menuju masjid. Ia mengenakan gamis dan sorban putih, berselempang kain surban warna hijau. Dia adalah Habib Muhammad bin Husain bin Zainal Abidin bin Ahmad Al-Aidrus yang ketika lahir ia diberi nama Muhammad Masyhur. Begitu masuk ke dalam masjid, aneh bin ajaib, mendadak masjid terang benderang seolah ada lampu neon yang menyala. Padahal, Habib Muhammad tidak membawa obor atau lampu. Para jamaah terheran-heran. Apa yang terjadi? Setelah diperhatikan, ternyata cahaya terang benderang itu keluar dari tubuh sang Habib. Bukan main. Maka, sejak itu sang Habib mendapat julukan Habib Neon. Habib Muhammad lahir di Tarim, Hadramaut, pada 1888 Masehi. Meski dia adalah seorang waliullah, karamahnya tidak begitu nampak di kalangan orang awam. Hanya para ulama atau wali yang arif sajalah yang dapat mengetahui karamah Habib Neon. Sejak kecil ia mendapat pendidikan agama dari ayahandanya, Habib Husain bin Zainal Abidin Al-Aidrus. Menjelang dewasa ia merantau ke Singapura selama beberapa bulan kemudian hijrah ke Palembang, Sumatera Selatan, berguru kepada pamannya, Habib Mustafa Al-Aidrus, kemudian menikah dengan sepupunya, Aisyah binti Mustafa Al-Aidrus. Dari pernikahan itu ia dikaruniai Allah 3 anak lelaki dan seorang anak perempuan. Tak lama kemudian ia hijrah bersama keluarganya ke Pekalongan, Jawa Tengah, mendampingi dakwah Habib Ahmad bin Tholib Al-Athos. Beberapa waktu kemudian ia hijrah lagi, kali ini ke Surabaya. Ketika itu Surabaya terkenal sebagai tempat berkumpulnya para ulama dan aulia, seperti Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya. Selama mukim di Surabaya, Habib Muhammad suka berziarah, antara lain ke makam para wali dan ulama di Kudus, Jawa Tengah, dan Tuban, Jawa Timur. Dalam ziarah itulah, ia konon pernah bertemu secara ruhaniah dengan seorang wali karismatik, yaitu Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, Gresik. Open house seperti halnya para wali yang lain, Habib Muhammad juga kuat dalam beribadah. Setiap waktu ia selalu gunakan untuk berzikir dan bersalawat. Dan yang paling mengagumkan, ia tak pernah menolak untuk menghadiri undangan dari kaum fakir miskin. Segala hal yang ia bicarakan dan pikirkan selalu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran agama, dan tak pernah berbicara mengenai masalah yang tak berguna. Ia juga sangat memperhatikan persoalan yang dihadapi oleh orang lain. Itu sebabnya, setiap jam 10 pagi hingga waktu duhur, ia selalu menggelar open house untuk menemui dan menjamu para tamu dari segala penjuru, bahkan dari mancanegara. Beberapa tamunya mengaku,
Berbincang-bincang dengan beliau sangat menyenangkan dan nyaman karena wajahnya senantiasa ceria dan jernih. Sedangkan waktu antara maghrib sampai isya ia pergunakan untuk menelaah kitab-kitab mengenai amal ibadah dan akhlak kaum salaf. Dan setiap Jumat ia menggelar pembacaan burdah bersama jamaahnya. Ia memang sering diminta nasihat oleh warga di sekitar rumahnya, terutama dalam masalah kehidupan sehari-hari, masalah rumah tangga, dan problem-problem masyarakat lainnya. Itu semua dia terima dengan senang hati dan tangan terbuka. Dan konon, ia sudah tahu apa yang akan dikemukakan, sehingga si tamu manggut-manggut, antara heran dan puas. Apalagi jika kemudian mendapat jalan keluarnya. Itu pula yang saya ketahui secara langsung. Beliau adalah guru saya, Tutur Habib Mustafa bin Abdullah Al-Aidrus, kemenakan dan menantunya, yang juga pimpinan Majelis Taklim Syamsi Syumus, Tebet Timur Dalam Raya, Jakarta Selatan. Di antara laku mujahadah tirakat yang dilakukannya ialah berpuasa selama 7 tahun, dan hanya berbuka dan bersantap sahur dengan 7 butir korma. Bahkan pernah selama setahun ia berpuasa, dan hanya berbuka dan sahur dengan gandum yang sangat sedikit. Untuk jatah buka puasa dan sahur selama setahun itu ia hanya menyediakan gandum sebanyak 5 mud saja. Dan itulah pula yang dilakukan oleh Imam Ghazali. 1 mud ialah 675 gram. Aku gemar menelaah kitab-kitab tasawuf. Ketika itu aku juga menguji nafsuku dengan meniru ibadah kaum salaf yang diceritakan dalam kitab-kitab tasawuf tersebut, katanya. Habib Neon wafat pada 30 Jumadil Awal 1389 Hijriah, tanggal 22 Juni tahun 1969 Masehi dalam usia 71 tahun, dan jenazahnya dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Pegirikan, Surabaya, di samping makam paman dan mertuanya, Habib Mustafa Al-Aidrus, sesuai dengan wasiatnya. Setelah ia wafat, aktivitas dakwahnya dilanjutkan oleh putranya yang ketiga, Habib Syaikh bin Muhammad Al-Aidrus dengan membuka majelis burdah di Ketapang Kecil, Surabaya. Haul Habib Neon diselenggarakan setiap hari Kamis pada akhir bulan Jumadil Awal. Pewaris rahasia Imam Ali Zainal Abidin. Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Aidrus lahir di kota Tarim, Hadramaut. Kewalian dan sir beliau tidak begitu tampak di kalangan orang awam. Namun di kalangan kaum arif billah, derajat dan karomah beliau sudah bukan hal yang asing lagi, karena memang beliau sendiri lebih sering bermuamalah dan berinteraksi dengan mereka. Sejak kecil Habib Muhammad dididik dan diasuh secara langsung oleh ayah beliau sendiri Arif billah Habib Hussein bin Zainal Abidin Al-Aidrus. Setelah usianya dianggap cukup matang oleh ayahnya, beliau Al-Habib Muhammad dengan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merantau ke Singapura. Firman Allah, "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?" Surat An-Nisa, ayat 97. Setelah merantau ke Singapura, beliau pindah ke Palembang, Sumatera Selatan. Dari Palembang, beliau melanjutkan perantauannya ke Pekalongan, Jawa Tengah, sebuah kota yang menjadi saksi bisu pertemuan beliau untuk pertama kalinya dengan Al-Imam Qut Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, Gresik. Di Pekalongan juga beliau seringkali mendampingi Habib Ahmad bin Tholib Al-Atos. Dari Pekalongan beliau pindah ke Surabaya tempat Habib Mustafa Al-Aidrus yang tidak lain adalah pamannya. Seorang penyair, Al-Hariri pernah mengatakan,
Cintailah negeri-negeri mana saja yang menyenangkan bagimu dan jadikanlah negeri itu tempat tinggalmu. Akhirnya beliau memutuskan untuk tinggal bersama pamannya di Surabaya, yang waktu itu terkenal di kalangan masyarakat Hadramaut sebagai tempat berkumpulnya para auliaillah. Di antaranya adalah Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya dan masih banyak lagi para habaib yang mengharumkan nama kota Surabaya waktu itu. Selama menetap di Surabaya pun Habib Muhammad Al-Aidrus masih suka berziarah, terutama ke kota Tuban dan Kudus selama 1 sampai 2 bulan. Dikatakan bahwa para sayyid dari keluarga Zainal Abidin, keluarga ayah Habib Muhammad, adalah para sayyid dari Bani Alawi yang terpilih dan terbaik karena mereka mewarisi asror rahasia-rahasia. Mulai dari ayah, kakek sampai kakek-kakek buyut beliau tampak jelas bahwa mereka mempunyai makam di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah pakar-pakar ilmu tasawuf dan adab yang telah menyelami ilmu marifatullah, sehingga patut bagi kita untuk menjadikan beliau-beliau sebagai figur teladan. Diriwayatkan dari sebuah kitab manakib keluarga Al-Habib Zainal Abidin mempunyai beberapa karangan yang kandungan isinya mampu memenuhi 10 gudang kitab-kitab ilmu makul, mankul sekaligus ilmu-ilmu furu, cabang maupun usul inti, yang ditulis berdasarkan dalil-dalil jelas yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh para pakar dan ahli. Habib Muhammad Al-Aidrus adalah tipe orang yang pendiam, sedikit makan dan tidur. Setiap orang yang berziarah kepada beliau pasti merasa nyaman dan senang karena memandang wajah beliau yang ceria dengan pancaran nur cahaya. Setiap waktu beliau gunakan untuk selalu berzikir dan bersolawat kepada datuk beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga gemar memenuhi undangan kaum fakir miskin. Setiap pembicaraan yang keluar dari mulut beliau selalu bernilai kebenaran-kebenaran sekalipun pahit akibatnya. Tak seorang pun dari kaum muslimin yang beliau hianati, apalagi dianiaya. Setiap hari jam 10 pagi hingga zuhur beliau selalu menyempatkan untuk open house menjamu para tamu yang datang dari segala penjuru kota, bahkan ada sebagian dari mancanegara. Sedangkan waktu antara maghrib sampai isya, beliau pergunakan untuk menelaah kitab-kitab yang menceritakan perjalanan kaum salaf. Setiap malam Jumat beliau mengadakan pembacaan burdah bersama para jamaahnya. Beliau Al-Habib Muhammad Al-Aidrus adalah pewaris karakteristik Imam Ali Zainal Abidin yang haliyahnya agung dan sangat mulia. Beliau juga memiliki makam tinggi yang jarang diwariskan kepada generasi-generasi penerusnya. Dalam hal ini Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad telah menyifati mereka dalam untaian syairnya. Mereka tetap dalam jejak Nabi dan sahabat-sahabatnya juga para tabi'in. Maka tanyakan kepadanya dan ikutilah jejaknya. Mereka menelusuri jalan menuju kemuliaan dan ketinggian setapak demi setapak, mereka telusuri dengan kegigihan dan kesungguhan. Di antara mujahadah beliau, selama 7 tahun berpuasa dan tidak berbuka kecuali hanya dengan 7 butir kurma. Pernah juga beliau selama 1 tahun tidak makan kecuali 5 mud saja. Beliau pernah berkata, di masa permulaan aku gemar menelaah kitab-kitab tasawuf. Aku juga senantiasa menguji nafsuku ini dengan meniru perjuangan mereka, kaum salaf, yang tersurat dalam kitab-kitab itu. Diadaptasi dari naskah karangan Habib Syekh Musawa Surabaya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, semoga bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.